Siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat setengah malam. Jadi tadi kita melaksanakan sholat berjamaah, seakan-akan kita telah melaksanakan sholat separuh malam. Apalagi dipimpin oleh imam yang alhamdulillah suaranya, bacaannya sangat syahdu. Terlebih lagi, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salat subuh ini, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah salat semalam suntuk, sepanjang malam. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dakwah Islamiyah yang insyaallah akan disampaikan Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Suhaili MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasul Nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam mubarakah, malam yang ke-11 ini, 11 Ramadan, malam ke-11, kita mesti diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah kita masih dikaruniakan hidayah keimanan, sehingga segala aktivitas kita tinggalkan. Kita tinggalkan semua kesibukan kita tinggalkan semua kesenangan kita untuk meraih takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat isya secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan bagi kita semua. Kita imani, kita ikuti ajarannya, walaupun kita tidak pernah melihat orangnya seperti apa mukanya, seperti apa suaranya, tetapi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikuti, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman itu, nikmatnya ajaran Islam itu. Kita bisa membayangkan barangkali sekiranya beliau tidak pernah ada di muka bumi ini, maka mungkin pada malam ini kita tidak berjumpa dalam artian takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mubarakah ini sedikit kami ingin mengulang suatu peristiwa pada masa Rasulullah SAW.
salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum pernah bertanya kepada Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum ini sejak lahir dia dalam kondisi buta, sehingga dia tidak dapat melihat. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak menghadiri salat berjamaah? Karena kondisi kami buta, apalagi kami sudah tua." Kita bisa bayangkan 1400 tahun yang lalu kondisi Mekah. Dan kita bayangkan pada kondisi saat sekarang ini, kondisi Mekah atau kondisi Madinah, karena itu terjadi pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Kita bisa bayangkan bagaimana suasana ketika itu. Ya, tentunya masih sangat terjal, masih banyak batu-batuan, sehingga salah seorang sahabat yang bernama Umi Maktum ini, seorang buta ini yang punya keterbatasan, meminta izin kepada Rasulullah SAW, "Bolehkah kami tidak bersama-sama melakukan sholat berjamaah?" Kemudian Rasulullah SAW melihat itu, melihat kondisi sahabat tersebut, dia mengatakan, "Ya, kami maklumi." Kemudian sahabat ini keluar dari tempat sholat, dari masjid ketika itu, dan sebelum sampai ke pintu masjid, pintu keluar, kembali dipanggil, "Ya Umi Maktum, kesini dulu." "Ya Rasulullah, apakah Anda mendengarkan azan ketika dikumandangkan? Apakah Anda mendengarkan azan ketika Bilal memanggil, 'Hayya 'alas shalah, mari kita salat?' Ya. Jawab Umi Maktum, "Ya, saya mendengar, ya Rasulullah. Kalau begitu Anda tetap harus berjamaah di masjid." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita ini, pada suatu ketika, pada suatu malam, Umi Maktum ini kemudian berjalanlah ke masjid, ya. Pada malam itu kemudian dia terpeleset, mungkin karena habis hujan ataukah memang jalanan yang tidak bagus, kondisi Madinah ketika itu. Kemudian dia terpeleset, akhirnya dia jatuh. Dan selanjutnya pada malam yang kedua, tiba-tiba salah seorang yang menemani Umi Maktum untuk berangkat ke masjid. Kemudian singkat cerita, Umi Maktum ini bertanya, "Siapakah saudara yang rela menemani saya untuk datang ke masjid, untuk datang berjamaah di masjid?" Kemudian orang tersebut atau yang menemani tersebut, dia tidak ingin menyampaikan siapa identitasnya. Dan setelah lama didesak, kemudian dia menyampaikan, "Sebenarnya aku ini adalah iblis." "Loh, kenapa Anda menemani aku ke masjid? Padahal Anda justru makhluk yang seharusnya menghalang-halangi orang datang ke masjid." Kemudian iblis menjawab, "Ya Umi Maktum, tadi malam Anda jatuh ketika ke masjid. Saya mendengarkan bahwa separuh dari dosa-dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir pada malam ini Anda kembali jatuh, kemudian habislah. Rugilah saya senantiasa menggoda Anda." Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini atau dari peristiwa ini, kemudian para ulama menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin untuk tidak datang berjamaah di masjid. Tidak ada alasan, kalau tidak ada usul, tidak ada halangan. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak datang berjamaah
di masjid. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu banyak pahalanya, begitu banyak kebaikannya orang yang senantiasa berjamaah. Tadi kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid ini, masjid yang sangat bagus ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan salat setengah malam. Jadi tadi kita melaksanakan salat berjamaah, seakan-akan kita telah melaksanakan salat separuh malam. Apalagi dipimpin oleh imam yang alhamdulillah suaranya, bacaannya sangat syahdu. Terlebih lagi, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salat subuh ini, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah salat semalam suntuk, sepanjang malam. Jadi sebentar subuh kalau kita datang lagi melaksanakan salat berjamaah subuh, seakan-akan kita melaksanakan salat sepanjang malam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, begitu besar pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani fajriyani khairum minad dunya wa man fiha. Dua rakaat sebelum subuh, ya ini belum subuh ini. Dua rakaat fajar khairum minad dunya, lebih baik, lebih utama minad dunya wa ma fiha, dari dunia ini dan segala isinya. Kalau kita meyakini itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan itu. Ya. Kita bersyukur karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa imani dalam bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Sekiranya bukan karena iman, sekiranya pahala daripada salat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi, mungkin kita tidak sempat berjamaah di masjid karena begitu banyaknya manusia yang datang berjamaah. Sekiranya ada umpamanya salah seorang yang menjanjikan bahwa besok subuh yang datang berjamaah di masjid, umpamanya di Babul Ghaffar, akan kami berikan uang 1 juta rupiah per orang, maka mungkin ya sebelum subuh itu sudah penuh ini masjid, mungkin kita tidak sempat masuk karena sudah dari awal ini sudah penuh. Tetapi karena ini iman dari Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya, kata Rasulullah, 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia berserta semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita alhamdulillah di Kolaka ini senantiasa perhatian terhadap agama, perhatian terhadap nilai-nilai keagamaan, bagaimana manusia itu bisa mendekatkan diri kepada ajaran agamanya, senantiasa digaungkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Ya, pada masa pemerintah yang lalu, masa lautan zikir, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir untuk senantiasa kita laksanakan. Kemudian selanjutnya, pemerintah selanjutnya dicanangkanlah bagaimana supaya timbul namanya di TPQ, tempat pesantren-pesantren, ya. Sehingga alhamdulillah pada Kabupaten Kolaka ini senantiasa mendapat prestasi di bidang keagamaan. Dan alhamdulillah pada pemerintahan kita ini, Pak Bupati
senantiasa menyampaikan kepada kita semua untuk menggalakkan salat berjamaah. Kementerian Agama juga menyampaikan kepada aparaturnya bahwa manakala masuk waktu salat berjamaah, tinggalkanlah pekerjaannya, mandi kita salat. Karena salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan. Hayya 'alal falah kita laksanakan melalui salat, dan mudah-mudahan ibadah salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, mawaddah bersama keluarga, mawaddah bersama masyarakat, dan kedamaian di Kabupaten Kuala. Mudah-mudahan apa yang saya sempat sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berguna bagi khususnya diri saya dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.